Sumatera, pulau yang dijuluki Swarna Dwipa atau Pulau Emas, dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan bentang alamnya yang memukau. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, emas hijau itu perlahan berubah menjadi mimpi buruk berwarna coklat. Banjir bandang, tanah longsor, hingga lahar dingin. Bencana ini datang silih berganti, menyapu rumah, menghancurkan sawah, dan merenggut nyawa. Setiap kali bencana terjadi, narasi yang muncul selalu sama. Ini ujian Tuhan, curah hujan ekstrem, atau anomali cuaca. Tapi, benarkah alam satu-satunya tersangka di sini? Atau jangan-jangan bencana ini adalah bom waktu yang sudah kita rakit sendiri bertahun-tahun lalu? Dalam video ini, kita akan mencari jawabannya. Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), frekuensi bencana hidrometeorologi di Sumatera meningkat drastis dalam 1 dekade terakhir. Ini bukan lagi kejadian 5 tahunan, ini menjadi rutinitas tahunan. Kita ambil contoh kasus di Sumatera Barat atau Aceh. Air tidak datang sendirian. Ia membawa lumpur, batu besar, dan gelondongan kayu sisa penebangan. Ini adalah tanda bahwa air hujan tidak lagi diserap oleh tanah, melainkan langsung meluncur liar ke pemukiman warga. Daya dukung lingkungan di Sumatera sedang dalam kondisi kritis. Ketika sungai meluap, itu bukan hanya karena airnya banyak, tapi karena wadahnya, yaitu sungai dan hutan, sudah rusak. Sungai mendangkal karena sedimentasi lumpur dari hulu, dan daerah resapan air di pegunungan telah hilang. Pertanyaannya, kemana perginya hutan-hutan itu? Tersangka pertama adalah fenomena global, perubahan iklim. Ini fakta sains yang tidak bisa dibantah. Atmosfer bumi yang memanas mampu menahan lebih banyak uap air. Akibatnya, ketika hujan turun, ia tidak sekadar gerimis, tapi tumpah seperti air bah dalam waktu singkat. Curah hujan ekstrem yang dulu jarang terjadi, kini menjadi normal baru. Di Sumatera, pola musim menjadi tidak menentu. Hujan dengan intensitas tinggi selama berjam-jam jelas membebani sistem drainase alam. Jadi, ya, alam memang sedang marah. Namun, menyalahkan hujan saja adalah penyederhanaan yang berbahaya. Inilah tersangka kedua, dan mungkin yang paling brutal, alih fungsi lahan. Hutan Sumatera adalah spons raksasa alami. Akar pohon menahan tanah dan menyerap air. Ketika hutan itu ditebang demi perkebunan monokultur, pertambangan ilegal, atau pembangunan villa di daerah resapan air, kita sedang mencabut rem alami bencana. Tanah yang terbuka tidak bisa menahan air. Tanpa akar pohon yang kuat, tanah di lereng bukit menjadi bubur saat hujan, memicu longsor yang mematikan. Di hulu, praktik pembalakan liar, illegal logging, dan tambang ilegal meninggalkan tanah yang sakit. Di hilir, tata ruang kota yang buruk memperparah keadaan. Daerah bantaran sungai yang seharusnya menjadi jalur air, disulap menjadi bangunan beton. Air tidak punya jalan pulang, dan akhirnya ia bertamu paksa ke dalam rumah kita. Jadi, siapa yang harus disalahkan? Menyalahkan hujan adalah hal yang sia-sia. Kita tidak bisa mengontrol langit, tapi kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan di bumi. Banjir Sumatera adalah kolaborasi tragis antara krisis iklim yang memperberat ancaman dan keserakahan manusia yang menghilangkan perlindungan alam. Alam mungkin menyediakan pelurunya lewat hujan deras, tapi manusialah yang menarik pelatuknya lewat kerusakan lingkungan. Bencana ini adalah alarm yang sangat keras. Jika kita tidak memulihkan hulu, menegakkan hukum tata ruang, dan menghentikan eksploitasi lahan yang membabi buta, Sumatera akan terus menangis setiap musim hujan tiba.
Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang. Kita meminjamnya dari anak cucu kita. Jangan sampai kita kembalikan dalam keadaan rusak. Terima kasih telah menonton. Bagikan video ini jika Anda peduli dengan masa depan lingkungan kita.